Adam alaihissalam. Asal mulanya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis terciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengatur bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Lalu Allah berkata, aku akan menciptakan manusia yang akan menjadi perintah di alam semesta. Demikianlah Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan lumpur yang hitam. Setelah terbentuk, kemudian Allah meniupkan roh ke dalamnya. Lalu terbentuklah Adam dengan sempurna dan berdiri di hadapan para malaikat dan para penciptanya. Lalu Allah meminta kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Namun ada satu yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dia membangkang perintah Allah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, hai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Lalu iblis menjawab, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat, dari segumpal tanah. Iblis menyombongkan dirinya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Kemudian Allah berkata kepada iblis, hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tak patut lagi kau berada di surga ini, dan terkutuklah kau untuk selama-lamanya. Iblis menjawab pertanyaan Allah, wahai Tuhan, engkau telah kutuk aku dan engkau telah usir aku dari surga karena Adam. Aku rela, tapi engkau kabulkanlah satu permintaanku untuk hidup lama hingga akhir kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis untuk hidup di akhir kiamat tiba. Lalu iblis bersumpah kepada Allah, engkau telah mengutuk aku sebagai makhluk yang tersesat. Maka aku akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya, dan aku akan mendatangi Adam dan keturunannya di muka, di belakang dan depan kiri mereka. Itulah sumpah iblis kepada Tuhannya dan berunding kepada Adam dan keturunannya. Iblis pun bertekad ingin menyesatkan Adam dan keturunannya agar tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia selalu mencari titik kelemahan Nabi Adam, bagaimana cara dia agar bisa Adam itu terjerumuskan ke dalam hal-hal yang buruk. Lalu dia mendekati Adam dan mencari titik kelemahannya, lalu dia menemukan yaitu nafsu. Manusia cenderung apabila nafsu menurutkan hawanya, maka mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya ke hal-hal yang buruk. Lalu Allah pun berfirman, untuk menjaga dari tipu daya para iblis, maka aku turunkan ajaran-ajaranku melalui Nabi Muhammad dan dijalankan oleh Nabi Muhammad. Mendengar firman Allah, iblis makin benci kepada Adam alaihissalam. Penciptaan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Muhammad karena Nabi Adam tidak ada orang yang menemaninya dalam surga. Nabi Adam merasa kesepian. Hawa pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihadirkanlah sosok Hawa di hadapan Adam alaihissalam. Adam pun merasa senang dan bahagia karena ada orang yang mendampinginya. Meskipun mereka telah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di surga, mereka harus menaati dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertempat tinggallah kamu di surga dan makanlah buah-buah yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang zalim. Surat Al-A'raf ayat 19. Allah menjelaskan, ada satu pohon yang tidak boleh kamu dekati, yaitu pohon kulti. Mereka masih menaati perintah itu, tetapi iblis telah memata-matai mereka. Iblis mencari tahu kelemahan manusia. Iblis pun mengetahui kelemahan manusia itu ada pada nafsunya. Iblis terus menghasut Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati pohon kulti tersebut.
Jika kamu memakan buah multi tersebut, maka engkau akan hidup kekal ataupun abadi. Awalnya Nabi Adam tidak percaya akan hal itu, tetapi mereka telah termakan oleh tipu daya iblis. Lalu mereka mendekati pohon multi tersebut dan akan memetiknya dan akan memakannya. Setelah mereka memakan buah multi tersebut, tiba-tiba pakaian yang mereka kenakan tiba-tiba menghilang. Mereka menyadari akan kesalahannya tersebut. Mereka bingung dengan keadaannya tersebut. Mereka pun mengambil daun-daun dari surga untuk menutupi aurat mereka. Hal itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Bukankah aku telah melarangmu mendekati pohon ini apalagi memakannya?" Mereka telah membangkang terhadap perintah Allah. Iblis pun berhasil menghasut Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di daerah India, ada juga riwayat yang mengatakan Sofa. Hawa diturunkan di daerah Jeddah, ada juga yang mengatakan Marwah. Iblis diturunkan di Dustunya. Ular diturunkan di Asbahan. Pada saat turunnya Nabi Adam di bumi, pada saat itu juga lah batu dari surga diturunkan yang bernama Hajar Aswad. Awalnya Hajar Aswad memiliki Hajar Aswad adalah batu yang sangat indah dan putih. Setelah turunnya ke bumi, Hajar Aswad menjadi hitam karena banyaknya dosa-dosa manusia. Sekian cerita